Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Tak terasa kita sudah masuk ke semester 2 ya. Nah, sebelum kita masuk pada materi pertama, Ibu akan memperlihatkan cuplikan video berikut ini. Tentu kalian tidak asing kan dengan lagu Rasa Sayange yang barusan kita dengarkan sama-sama. Lagu ini adalah lagu daerah yang berasal dari Maluku. Jika didengarkan, lagu ini adalah lagu yang selayaknya seperti pantun. Lagu Rasa Sayange biasanya menggunakan pantun untuk mengisi liriknya. Contohnya battle pantun atau pantun yang bersaut-sautan pada film B.J. Habibie yang ketiga, di mana Ainun beserta teman-temannya melakukan battle pantun. Oh iya, pantun merupakan salah satu jenis puisi rakyat ya. Apa itu puisi rakyat? Yuk kita belajar. Puisi rakyat adalah warisan leluhur yang kaya akan nilai-nilai luhur. Puisi ini digunakan masyarakat Indonesia dalam keseharian atau momen tertentu, misalnya dalam acara adat. Puisi rakyat disebut juga dengan puisi lama ya, karena berkembang saat masyarakat lama belum mengenal tulisan. Jadi puisi lama dikenal secara lisan yang disampaikan secara turun-menurun. Dan itu tidak diketahui penulisnya atau disebut juga dengan anonim. Secara pengertian, puisi rakyat adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan tertentu. Aturan atau ciri yang mengikat puisi rakyat adalah penggunaan rima, jumlah baris, dan panjang pendeknya suku kata. Nah, jenis puisi rakyat di Indonesia ada 6 ya. Yang pertama adalah pantun, syair, gurindam, karmina, talibun, dan seloka. Nah, di sini di slide ini kita bisa melihat tentang pantun. Pantun yaitu puisi rakyat asli dari Indonesia. Ciri-ciri pantun bisa dilihat ya. Nah, untuk pengertian pantun akan Ibu jelaskan di video selanjutnya ya. Di sini kita membaca sekilas saja apa itu ciri pantun dan contoh dari pantun. Ciri-ciri pantun yaitu setiap bait terdiri dari 4 larik. Setiap larik terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Larik ke-1 dan ke-2 merupakan sambiran, dan larik ketiga dan keempat merupakan isi. Berima AB. Nah, ini dia contoh dari pantun. Pagi-pagi datang bertamu, tiba-tiba anjing menguber. Hai teman, tahukah kamu disebut hari apa 2 Oktober? Yang kedua adalah syair. Syair adalah puisi lama atau puisi rakyat yang berasal dari Arab atau Persia. Ciri-ciri syair hampir sama dengan pantun, tapi ada beberapa perbedaan ya. Yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 larik. Setiap larik
terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Keempat, lariknya merupakan isi. Jadi, di dalam syair tidak ada sampiran ya. Kemudian, berima sama a dan menggunakan bahasa kiasan. Nah, untuk pengertian syair yang lebih mendalam nanti akan Ibu jelaskan di video selanjutnya ya. Dan kemudian kita akan melihat contoh dari syair. 2 Oktober berbaju batik, teman-teman berfoto bergaya cantik. Agar Indonesia makin menarik, mari lestarikan budaya baik. Selanjutnya adalah gurindam. Gurindam berasal dari India ya. Pernah nggak melihat film Upin Ipin? Di situ ada jangkrik dari India. Nah, gurindam ini terdiri dari 2 larik saja. Setiap larik terdiri atas 10 sampai 14 suku kata. Berima aa dan setiap bait mempunyai hubungan sebab akibat. Larik pertama merupakan penyebab masalah, sedangkan larik kedua merupakan akibat atau jawabannya. Nah, itu tadi yang disebut dengan hubungan sebab akibat. Kemudian berisi nasihat atau pedoman hidup. Contohnya adalah ajar anak hidup sederhana agar tua hidup bermakna. Kemudian Karmina. Karmina adalah pantun kilat atau pantun 2 seuntai. Karmina adalah jenis puisi rakyat yang terdiri atas 2 larik, sama seperti gurindam. Larik pertama merupakan sampiran dan larik kedua merupakan isi. Dengan sajak pola lurus yaitu AA. Nah, di sini bedanya Karmina dengan gurindam adalah bahwa gurindam memiliki sebab akibat antara larik pertama dan larik kedua. Dan Karmina ini tidak. Di situ larik pertama menampilkan sampirannya dan larik kedua adalah isi. Contohnya, siang-siang makan kacang polong, gadis cantik pasti suka menolong. Itu dia yang dinamakan dengan Karmina. Selanjutnya adalah seloka. Seloka disebut juga dengan pantun berkait. Nah, ini dia yang pernah Ibu berikan tugas kepada kakak kelas kalian. Dulu, sewaktu sebelum pandemi, kakak-kakak kelas kalian pernah membuat pantun yang berikat antara bait pertama dan bait kedua. Dan itu Ibu namakan dengan battle pantun. Nah, di sini kita bisa melihat karena ini pantun, ciri-ciri sama dengan ciri-ciri pantun. Yang membedakan adalah bait 1 ini akan berhubungan dengan bait kedua dan bait ketiga. Coba kita baca ya. Jika engkau pergi ke Medan, jangan lupa membeli ikan. Jika engkau jadi komandan, janganlah jadi pembangkang. Di sini kita lihat larik pertama dan kedua adalah sampiran, larik ketiga dan keempat yaitu isi ya. Kemudian kita lihat di bait kedua. Jangan lupa membeli bikang. Beli juga sirup markisa. Janganlah jadi pembangkang agar dikenang sepanjang masa. Nah, ini berkaitan dengan bait pertama ya. Karena di sampiran kedua itu penulis menggunakan kata bikang dan dilanjutkan di sini. Kemudian yang ketiga, beli juga sirup markisa. Semoga engkau dapat undian agar dikenang sepanjang masa, ukir prestasi dan pertahankan. Nah, itu dia yang dinamakan dengan seloka.
Kemudian yang terakhir yaitu talibun. Bentuk puisi lama yang berasal dari Melayu yang jumlah lariknya lebih dari 4. Ciri-ciri talibun yaitu memiliki jumlah larik yang genap. Jadi lariknya itu ada 6, 8, 10, atau 12 larik. Bait terdiri dari sampiran dan isi. Bersajak ABC ABC atau ABCD ABCD dan seterusnya. Jumlah kata pada tiap lirik bebas. Isinya menjelaskan tentang suatu permasalahan. Nah, kita lihat contohnya. Di taman ada bunga melati, ada pula bunga mawar. Ingin kupetik hatiku sayang, namun tak jadi, kupandangi saja. Untuk ayahku yang baik hati, tak pernah mengeluh, selalu sabar. Hanya potretmu yang selalu kupandang, karena telah terpisah jiwa dan raga. Nah, ini hampir sama dengan puisi modern ya. Selanjutnya adik-adik membandingkan puisi rakyat ya, dengan mengisi tabel-tabel yang kosong. Di sini adik-adik diharapkan untuk mengisi ciri-ciri dari pantun, jumlah lariknya berapa, ciri-ciri dari pantun, jumlah sukunya berapa, ciri-ciri pantun, sampiran dan isinya, terletak di larik berapa, dan kemudian rimanya apa untuk pantun. Rimanya AB, AB. Kemudian untuk syair juga seperti itu ya. Dan jangan lupa untuk gurindam juga dituliskan. Oke, cukup sekian penjelasan tentang mengenal cerita rakyat dari Ibu ya. Kita akan lanjutkan pembelajaran di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.